Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi saya kesehatan sehingga saya bisa memaparkan materi saya yang berjudul Teori Standar Teknik atau Konsep Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Perkenalkan, nama saya Tende Tiwi dengan NIM 2023-01019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang saya tadi sebutkan judulnya. Materi pertama, akuntansi untuk entitas partai politik. Definisi partai politik. Pengertian partai politik disebut secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik negara, politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Akuntansi untuk entitas partai politik. Tujuan partai politik: 1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dengan kebutuhan Undang-Undang 1945. 2. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan mewujudkan tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara yang mewujudkan secara konstitusional. Fungsi dan peran Pancasila. Fungsi dan peran partai politik. Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi sebagai berikut. 1. Partai politik berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat. 2. Partai politik berfungsi menyalurkan kepentingan masyarakat dalam sebuah kebijakan negara. 3. Partai politik berfungsi untuk membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. 4. Partai politik sebagai sarana mengatur konflik dengan mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Karakteristik aktivitas partai politik: 1. Rekrutmen politik. 2. Agregasi kepentingan. 3. Sosialisasi politik. 4. Partisipasi dalam pemilu. 5. Kontrol sosial. 6. Fungsi legislasi. Struktur dan mekanisme dalam organisasi. Struktur partai politik merupakan kerangka dalam mengatur hubungan antara anggota dan lembaga-lembaga di dalamnya. Struktur ini sangat penting karena menentukan bagaimana sebuah partai mengambil keputusan, menjalankan program, dan mencapai tujuan politiknya. Mekanisme partai politik adalah cara kerja atau proses yang terjadi dalam partai untuk menyalurkan fungsi-fungsi organisasinya. Mekanisme ini mencakup berbagai kegiatan melalui dari rekrutmen anggota, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan program partai. Tujuan terhadap PSAK nomor 5 dan kebutuhan standar akuntansi untuk partai politik. PSAK 45
merupakan standar akuntansi keuangan dan yang dirancang untuk entitas nirlaba termasuk partai politik. Standar ini memberi kerangka kerja umum untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Namun seiring dengan perkembangan partai politik secara entitas yang memiliki karakteristik unik, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian PSAK 45 dalam mengakomodasikan kebutuhan spesifik partai politik. Organisasi di non-pemerintah LSM. Lembaga swadaya masyarakat dapat diartikan organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri yang besar serta bergerak di bidang partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang mementingkan beratnya kepada pengadilan secara swadaya. Ciri-ciri topologi organisasi LSM. Adapun ciri-ciri LSM berikut ini. 1. LSM bukanlah organisasi pemerintah, birokrasi atau negara. 2. Tidak semua kegiatan yang diselenggarakan oleh LSM diwujudkan untuk mencapai manfaat tertentu. Segala aktivitas kegiatan 3. Segala aktivitas dan kegiatan keselenggaraan oleh LSM sematawayang untuk kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi. Struktur dan organisasi LSM. Struktur dan organisasi lembaga swadaya masyarakat LSM dapat bervariasi tergantung pada ukuran tujuan dan program yang dijalankan oleh LSM tersebut. A. Dewan Pengurus merupakan badan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis LSM. Anggota Dewan Penggunaan biasa dipilih melalui rapat anggota atau mekanisme yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. B. Ketua memimpin rapat Dewan Pengurus dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan Dewan. 3. Sekretaris mengurus administrasi organisasi tersebut, pembuatan natula rapat, surat penyurat, dan arsip. D. Bendahara mengelola keuangan organisasi termasuk pembuatan laporan keuangan dan memastikan keuangan organisasi digunakan sesuai dengan anggarannya. Langkah-langkah pengembangan sistem akuntansi LSM. 1. Analisis kebutuhan kebutuhan spesifik LSM seperti ukuran organisasi, jenis kegiatan, dan sumber perdana. 2. Pemilihan metode akuntansi. Pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan karakteristik LSM, misalnya metode kas atau aktual. 3. Perencanaan struktur akun. Sebuah struktur akun yang rinci dan logis untuk memudahkan pelancaran transaksi. 4. Pengembangan prosedur. Buat prosedur untuk pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi. 5. Implementasi sistem. Implementasi sistem akuntansi yang dipilih baik manual maupun penggunaan software
akuntansi. 6. Pelatihan staf, latih staf LSM untuk mengatasi dan menggunakan sistem akuntansi. Peran akuntansi. 1. Konsultasi dengan akuntan untuk mendapatkan nasihat mengenai masalah akuntansi yang kompleks. 2. Audit. Lakukan audit internal atau eksternal secara berkolasi untuk memastikan keputusan terhadap standar akuntansi. 3. Laporan keuangan LSM. 4. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan LSM periode tertentu. 5. Laporan posisi keuangan mewujudkan kondisi kesejahteraan keuangan, kondisi keuangan LSM pada suatu tertentu. 6. Laporan arus kas menjelaskan aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. 7. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tambahan relevan untuk memahami laporan keuangan. Kesimpulan, akuntansi untuk partai politik, organisasi pemerintah, dan sekedar proses pencatatan keuangan, melainkan instrumen fundamental untuk mewujudkan sosial akuntansi atau partai politik dan organisasi non pemerintah adalah sistem kompleks yang melampaui standar pencatatan keuangan. Ia merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan transparan, membangun kepercayaan Republik, mengaktualkan misi sosial. Keberhasilan implementasinya terletak pada kemampuan mengintegrasikan aspek teknik entitas regulasi dalam sosial dalam suatu kesatuan sistem manajemen keuangan yang utuh, akuntabel, dan bermakna. Itulah tadi pemaparan materi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.